Sebagian umat Islam di Indonesia sangat memuliakan gelar Habib karena diyakini sebagai keturunan Rasulullah SAW dari jalur Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Habib dianggap sebagai pewaris dakwah Rasul dan panutan akhlak serta ilmu agama. Namun, bagaimana jika ada Habib yang ternyata justru menyebarkan ajaran Syiah, sebuah sekte yang dikenal mencela para sahabat Nabi, memiliki ajaran imamah yang bertentangan dengan konsep Islam, serta menyimpan permusuhan terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Habib tapi Syiah. Pertanyaan ini mungkin terdengar kontroversial, tetapi kita perlu mengkaji dengan objektif dan ilmiah karena menyangkut pemurnian akidah dan keselamatan umat dari kesesatan. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang Habib Syiah di Indonesia. Teman-teman sekalian, kata Habib secara bahasa berarti orang yang dicintai. Dalam konteks tradisi Islam Hadramaut yaitu Yaman yang menyebar ke Nusantara, istilah ini digunakan untuk menyebut keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Al Husain bin Ali. Habib dari keturunan Ba'lawi, Al-Haddad, Al-Attas, Al-Jubri, Al-Habsyi dan lain-lain dikenal membawa dakwah Islam ke Indonesia sejak abad ke-13 Masehi. Ini yang menarik teman-teman sekalian, posisi Habib dalam masyarakat itu dihormati sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dianggap sebagai tokoh dakwah dan moral. Banyak yang menjadi pemimpin pesantren dan majelis taklim. Namun keturunan mulia tidak menjamin kebenaran akidah. Nabi Nuh contohnya punya anak yang kafir. Nabi Lut punya istri pengkhianat. Abu Lahab adalah paman Nabi, namun dimasukkan ke dalam neraka. Teman-teman sekalian, untuk memahami bahayanya penyusupan Syiah lewat jalur Habib, kita harus tahu apa itu Syiah. Yang pertama, ajaran utama Syiah Rafidhah Isna Asy'ariyah, yaitu Syiah Imam 12. Imamah adalah rukun iman, lebih penting daripada kenabian. Para imam Syiah dianggap maksum, yaitu terbebas dari dosa. Al-Quran diduga telah dirubah menurut sebagian ulama Syiah klasik, mencela bahkan mengkafirkan para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah. Taqiyah, berbohong demi kepentingan mazhab, adalah bagian dari strategi dakwah teman-teman. Merayakan Asyura dengan ratapan dan melukai diri sebagai bentuk cinta kepada Imam Husain. Yang kedua, Syiah dan hubungan dengan keturunan Husain. Semua imam Syiah berasal dari garis keturunan Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Maka Syiah sangat memuliakan keturunan Husain, termasuk para Habib. Ini menjadi alasan yang strategis mengapa Syiah tertarik menyusup lewat figur Habib. Maka benarkah ada Habib yang Syiah? Maka kita jawab, ya, fakta ini tidak bisa kita sangkal. Berdasarkan pengamatan di lapangan, buku-buku, pernyataan publik, dan rekam jejak digital, ada Habib di Indonesia yang secara terang-terangan mendukung Syiah atau menunjukkan apresiasi kuat dengan ajaran Syiah. Di sini akan kita bawakan beberapa indikator dan contoh yang bisa dikaji secara objektif. Yang pertama, Habib yang terkait dengan aktivitas Syiah seperti Almarhum Habib Husain Al-Habsyi, pendiri Yayasan Al-Muntazar di Jakarta Pusat, dakwah Syiah.
aktif menyebarkan ajaran wilayah dan imamah ala Syiah. Dikenal sebagai pembela Iran dan pemikir revolusi Khomeini. Lalu yang selanjutnya Habib Idrus Ramadan, nama yang sering disebut dalam diskusi anti Syiah. Terlibat dalam acara haul Imam Hussein versi Syiah. Pernah terlihat dalam forum yang membela rekonsiliasi Sunni Syiah, menyuarakan bahwa perbedaan Sunni dengan Syiah hanyalah khilafiyah, padahal itu beda usuluddin. Yang kedua teman-teman, Habib yang mendekati pemikiran Syiah meski tidak mengaku secara langsung. Ada juga Habib yang tidak secara langsung mengaku sebagai Syiah, namun nyatanya di lapangan membela Iran dan revolusi Khomeini, mengkritik keras Wahabi dan Salafi namun diam terhadap Syiah, mengatakan bahwa Aisyah dan sahabat banyak salahnya, mengaburkan konsep taqiyah dan wilayah ke dalam ceramah-ceramah mereka. Maka mengapa ada Habib yang menjadi Syiah? Ini sebuah pertanyaan yang besar. Yang pertama itu dikarenakan faktor ideologi dan politik. Ada Habib yang kagum kepada Iran dan semangat perlawanan terhadap Barat. Mereka tertipu dengan slogan anti-Zionis dan membela Palestina. Padahal ajaran Syiah itu sendiri menyimpang. Yang kedua teman-teman, faktor materi dan pendanaan. Iran memberikan beasiswa ke KUM dan mendanai yayasan di Indonesia. Syiah dikenal royal dalam pendanaan untuk memperluas jaringan mereka. Yang ketiga, faktor sentimen terhadap Salafi atau Wahabi. Ada Habib yang karena benci kepada dakwah tauhid versi Salafi lalu berpindah ke Syiah karena melihat Salafi sebagai ancaman terhadap popularitas majelis mereka. Dan ini teman-teman sekalian merupakan bahaya yang besar sehingga umat Islam tertipu dengan gelar terjerumus ke dalam Syiah. Yang pertama, banyak umat yang tidak bisa membedakan antara Syiah dan Sunni. Karena yang berbicara itu Habib, umat jadi percaya semua ucapan tanpa tabayun. Padahal Syiah menggunakan istilah-istilah umum al-sunnah namun dengan makna yang berbeda. Seperti cinta Ahlul Bait versi Syiah, yaitu benci terhadap sahabat. Imamah bukan sekadar kepemimpinan tetapi keyakinan teologis. Yang kedua, Syiah menggunakan wajah Habib sebagai strategi dakwah mereka. Karena umat mencintai Habib, Syiah menyusup lewat mereka. Tujuannya sangat jelas adalah mengelabui, menyusup, lalu menguasai. Maka bagaimana sikap kita terhadap Habib Syiah? Yang pertama, hormat nasabnya, tolak penyimpangannya. Kami mencintai Ahlul Bait, tetapi kami mencintai mereka yang berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW. Jika ada Habib yang menyebarkan Syiah, maka kita wajib menolak penyimpangannya. Sikap adil bukan berarti diam terhadap kesesatan mereka. Yang kedua, jangan silau oleh gelar. Ilmu dan akidah lebih penting daripada nasab. Nabi SAW pun bersabda, barang siapa yang lambat amalnya maka nasabnya tidak mempercepat dia. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sebarkan ilmu, bongkar Syiah secara ilmiah. Umat perlu diberi pemahaman tentang bedanya Syiah dengan Sunni secara prinsip, sejarah penyimpangannya, taktik taqiyah dan penyusupan lewat majelis dan tokoh-tokoh yang populer. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, benar ada Habib-Habib yang berideologi Syiah atau minimal berafiliasi dan bersimpati terhadap ajaran Syiah. Hal ini adalah fakta yang harus disikapi dengan ilmu, bukan dengan emosi. Kita harus terus mewaspadai penyusupan akidah Syiah, termasuk lewat wajah-wajah yang selama ini dihormati oleh umat.
Cinta kepada Ahlul Bait tidak boleh membuat kita buta terhadap penyimpangan-penyimpangan mereka. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.